Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafi'i Radia dengan NIM P100220384 dari Prodi Manajemen kelas A ingin mempresentasikan tugas saya yaitu lembar kerja proyek warga negara. Langkah pertama yaitu identifikasi masalah. 1. Pembangunan di suatu negara hendaknya harus selaras dengan meningkatnya kesejahteraan, terutama peningkatan pada sektor ekonomi sebagai roda penggerak dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, kemiskinan dan kesenjangan menjadi hal yang beriringan. Semakin banyak orang miskin, maka semakin tajam angka kesenjangan yang ada. Kondisi kesejahteraan rakyat juga akan semakin parah. Yang ketiga, kebijakan pengentasan kemiskinan dari pemerintah selama ini tidak dapat membantu untuk mengatasi kesenjangan yang seharusnya ketika kemiskinan dapat diturunkan, maka tingkat pemerataan dapat terjadi di masyarakat. Yang keempat, jurang antara penduduk miskin dengan penduduk kelas atas semakin jauh sehingga masyarakat kelas bawah akan semakin terjerumus karena banyak faktor seperti pendidikan, demografi, kebijakan pemerintah, pengaruh globalisasi, dan lain-lain. Langkah kedua, topik yang dipilih. Topik yang saya pilih ini adalah tentang kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Langkah ketiga, relevansi topik dengan bidang studi. Kesenjangan ekonomi ini relevan dengan prodi saya yaitu manajemen bisnis karena sama-sama membahas tentang permasalahan ekonomi. Langkah keempat adalah relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Saya di sini mengambil kaitannya dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu memberikan pendasaran akan pentingnya menekankan etika dan moral bangsa dalam perekonomian, yang dimana perekonomian ini harus memiliki landasan etis dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan ekonomi tidak hanya sebatas mengejar prestasi atau penilaian secara materi, tapi juga berorientasi pada keadilan dan kemajuan peradaban manusia Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ekonomi Pancasila digagas untuk mempersatukan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu menekankan mekanisme kerja perekonomian yang mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu atau golongan atau modal. Selain itu, sistem demokrasi ekonomi harus mampu menciptakan kondisi kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi harus memberikan pemerataan pembangunan dan mendorong terciptanya emansipasi sosial sebab keadilan adalah nilai universal kemanusiaan. Setiap warga negara juga harus mendapatkan kesempatan terbuka menuju kesejahteraan bersama. Dengan demikian, perekonomian harus mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berdasar pada potensi dan kearifan lokal, serta terciptanya kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar pada asas kekeluargaan. Maknanya adalah sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang individualistik. Selanjutnya pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 memberikan maklumat bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Semua kekayaan alam adalah untuk kemakmuran rakyat. Langkah kelima, mencari sumber referensi. Saya mencari sumber referensi dari artikel jurnal, media online, dan juga peraturan perundang-undangan. Langkah keenam, jenis produk, yaitu berupa video PPT beserta penjelasannya yang saya presentasikan ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.